Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran web programming dasar kita di materi CSS. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai font pada CSS. Font pada CSS adalah bagaimana cara kita mengatur huruf pada halaman website menggunakan CSS. Nah, ada beberapa properti dasar yang bisa kita gunakan atau properti umum yang bisa kita pakai. Ada 4. Yang pertama, font family. Font family ini untuk mengatur jenis huruf atau tipe hurufnya. Yang kedua ada font size. Font size ini untuk mengatur ukuran huruf besar atau kecilnya nanti. Yang ketiga ada font weight. Font weight ini untuk mengatur tebal dari huruf. Yang keempat ada font style untuk mengatur gaya huruf. Oke. Seperti biasa, langkah awal silakan dibuat folder. Bapak sudah bikin folder dan Bapak kasih nama CSS font. Silakan dibikin folder dan dalam foldernya masih kosong ya. Nah, masih kosong dan dibuka Visual Studio Code-nya. Kita buka foldernya di Visual Studio Code. Oke. Kita akan mulai dari langkah awal. Kalau sudah, kita bikin 2 file, index.html dan file style CSS. Di index.html kita sembunyikan dulu, Ctrl B untuk menyembunyikan sidebarnya. Oke. Di index.html kita ketikkan kerangka HTML-nya, kerangka HTML5, dan di CSS masih kosong. Kita mau panggil dulu file CSS-nya. Kita kasih nama style.css. Berarti kita cara pemanggilan file CSS-nya adalah seperti ini ya. Link, rel, style sheet, href. Href-nya ini apa nama filenya atau di mana kita nyimpannya. Kalau misalnya di dalam folder berarti ketikkan nama foldernya apa / nama filenya apa gitu. Tapi karena kita nggak simpan dalam folder, kita karena sejajar satu tingkat dengan indeks HTML-nya, berarti kita hapus saja. Kita langsung pakai yang style CSS. Jadi seperti itu ya. Untuk title silahkan nanti dibikin titlenya belajar font pada CSS gitu. Nah, kalau sudah, kita butuh elemen di dalam tag body untuk ditampilkan. Seperti contoh kita bikin tag H1, kita bikin teksnya cara menampilkan huruf di CSS. Oh bukan, tapi styling ya, cara menstyling huruf di CSS. Jangan lupa ditutup dengan tag H1 lagi seperti ini. Kita coba dulu eksekusi filenya di web browser. Nah, ini file index.html-nya, silahkan dibuka atau dieksekusi. Tampilan kita memang agak beda karena Bapak menggunakan Linux dan Ananda menggunakan Windows, tetapi sama saja untuk penanganannya hampir sama. Ini yang kita bikin tadi, cara styling huruf di CSS. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan kasih style pada elemen tag H1 menggunakan file CSS itu. Jadi kalau misalnya kita sudah panggil file CSS-nya di HTML, berarti kita bisa styling di file CSS-nya. Oke, langkah pertama untuk stylingnya kita pilih dulu selektornya. Kita mau ambil elemen yang H1, berarti kita pilih H1 gitu.
kita ambil selektornya H1. Nah, seperti ini. Dan yang pertama kita coba pakai font family. Nah, di font family ada beberapa value yang bisa kita gunakan. Ada Times New Roman, ini tipe-tipe font ya, atau nama-nama font yang bisa kita gunakan. Seperti contoh kita gunakan font yang familiar mungkin ya, seperti Arial gitu. Nah, kita gunakan Arial. Nanti kita ke web browsernya, kita refresh. Nah, berbeda ya dari yang tadi. Yang tadi kita nggak pakai font family. Coba, nah seperti ini kalau kita pakai font family-nya Arial. Nah, ada perbedaan. Dan selain Arial kita bisa gunakan yang lain seperti Helvetica. Helvetica hampir mirip ya. Times New Roman mungkin. Nah, yang ini Times New Roman. Nah, itu untuk penggunaan font family. Jadi kita bisa gunakan value-nya satu seperti Arial gitu, satu value, atau kita gunakan 3 value. Jadi bedanya kalau kita gunakan satu value, yang satu value ini berarti font Arial nanti akan dieksekusi oleh sistem menjadi font 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 yang akan digunakan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan Times New Roman, misalnya di laptop atau di komputer atau di perangkat kita tidak terinstall font dengan jenis Times New Roman, nanti akan diambil font dengan tipe atau jenis fontnya yang Times. Kalau di laptop belum terinstall atau di PC Ananda belum terinstall font Times, berarti nanti akan dijadikan atau akan ditampilkan jenis fontnya serif gitu. Jadi ada 3 value. Jadi yang dua ini seperti cadangannya gitu. Yang ini font utamanya, kalau misalnya nggak ada, kita gunakan font yang cadangannya gitu. Oke, jadi seperti itu penggunaan value. Ada yang satu dan ada yang 3. Nah, selanjutnya itu font family ya. Jadi font family sudah jelas ya untuk mengubah jenis huruf. Selanjutnya ada font size. Font size ini untuk mengatur besar kecil atau ukuran dari huruf. Seperti contoh kita gunakan font size-nya 20 pixel. Berarti kita mau kasih ukuran fontnya 20 pixel. Nah, kira-kira 20 pixel sebesar ini. Atau kita agak lebih besar, kita bisa gunakan 50 pixel. Nah, agak lebih besar. Jadi kita bisa gunakan berapa angkanya dan apa satuannya. Selain pixel, kita juga bisa gunakan satuan-satuan yang lain seperti angka 3, kita gunakan satuannya EM. Nah, atau 5 rem, atau 5 VH. Nah, itu ya. Jadi itu satuan-satuan yang bisa digunakan pada CSS. Tetapi pada umumnya orang menggunakan yang pixel. Kalau misalnya belum paham tentang apa itu rem, apa itu VH, VWAG, EM, kita pakainya yang pixel aja terlebih dahulu. Kita gunakan berapa angkanya dan satuannya. Oke, itu untuk font size. Selanjutnya ada font weight. Font weight ini untuk mengatur ketebalan dari huruf. Untuk value-nya, untuk value ada kisaran angka kelipatan 100. Jadi dari 100 sampai dengan 900. Seperti contoh kita ambil angka 300. Kita lihat font weight dengan 300. Nah, ini font dengan font weight 300 ya,
dengan value font weight-nya 300. Coba kita ambil lagi value-nya 800. Nah, agak lebih tebal gitu. Jadi font weight ini untuk mengatur ketebalan huruf. Dan yang terakhir ada style font style ya. Font style. Nah, font style ini ada beberapa value, italic, normal, dan oblique. Misalnya kita ingin membuat huruf dengan gaya yang miring, Yang tadi kan masih normal ya, yang ini masih normal, dan kita ingin bikin hurufnya miring. Silakan di reload. Nah, nampak bedanya kan? Hurufnya jadi miring. Jadi itu penggunaan dari font style. Nah, ini merupakan 4 properti dasar yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi huruf di CSS-nya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan tipe-tipe font yang menarik yang bisa kita ambil secara online. Nah, di sini silakan nanti Ananda kunjungi nama websitenya font.google.com. Jadi font.google.com ini merupakan Google Font ya. Jadi ada beberapa jenis font yang disediakan Google yang bisa kita gunakan. Misalkan nanti dikunjungi website ini atau ketika nanti Google Font. Kalau sudah dikunjungi yang ini merupakan website dari Google Font. Nah, di Google Font ada banyak sekali website yang ada banyak sekali font yang tersedia yang bisa kita gunakan. Nah, kita ambil contoh seperti font ini, yang ini ya. Nah, yang agak beda, yang ini Girasol. Nah, yang ini kita ambil fontnya Girasol. Cara menggunakannya, sebelah kanan ada tanda plus, silahkan dipilih. Nah, sampai keluar tanda seperti ini, silahkan nanti dipilih metode untuk menambahkannya atau menggunakannya. Bisa kita gunakan link atau import. Kalau menggunakan link berarti kita copy semua yang di sini, yang semua ini berarti kita gunakan yang linknya di HTML di sini. Nah, kita bisa copy di sini dan kita gunakan nanti di sini. Silahkan di copy paste nama fontnya dan kita ganti, jangan lupa pakai kutip 1. Ini bisa kita gunakan seperti ini, atau dengan cara yang kedua kita pilih yang import. Yang import kita copy tetapi bukan di file HTML nya, yang ini kita hapus. Kita pakai metode yang kedua, kita paste di CSS nya di atas ya. Nah, di sini tetapi kita perlu hilangkan yang stylenya. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita font family-nya bisa kita gunakan Girasol. Seperti contoh, kita nggak pakai import, kita hapus, coba komentar dulu, tetapi kita pakai font family-nya Girasol. Apa yang akan terjadi kira-kira? Nah, nggak ada perubahan kan? Tapi kalau misalnya kita import dulu fontnya dari Google Font dan kita gunakan font family-nya Girasol, sekarang kita reload. Nah, nampak bedanya kan?
berarti kita sudah berhasil menambahkan jenis font baru di website kita, namanya Girasol. Nah, kalau misalnya mau menggunakan font-font yang menarik lainnya, silahkan nanti dicari font-fontnya di Google Font, atau di website yang lain juga ada, tapi Bapak lebih sering menggunakan Google Font karena lebih praktis. Nah, mungkin seperti itu cara penggunaan font pada CSS font. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di grup atau di japri Bapak, boleh silahkan nanti ditanya yang belum paham atau yang kurang mengerti dengan penjelasan Bapak. Semoga video ini bermanfaat, dan salah dan janggal Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.